kalaulah penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Tetapi kata Allah, mereka mendustakan ayat-ayatku, maka aku hancurkan negeri mereka dikarenakan ulah perbuatan mereka sendiri. Hari-hari kini Sumatera Barat silih berganti musibah tiba. Betul anda? Gunung Merapi baru mengeluarkan debu panas, belum laharnya lagi tuh. Baru debu panas, mati orang mendaki gunung, 30 orang lebih di puncak Gunung Merapi. Banjir di Kota Padang, sampai pemakaman di Kota Padang ada di Bukit, kawasan Bukit, Pak. Pemakaman di Kota Padang tuh, tak bongkar kuburan-kuburan tuh, keluar mayat-mayat tuh, Ibu sekalian. Banjir di pesisir selatan, banyak memakan korban, hancur rumah-rumah, ya. Galodoh di Agam, saya lihat di video di YouTube, rumah-rumah habis hancur. Yang tagak, musaji yang tagak. Maknanya apa? Peringatan bagi orang Minang. Hai orang Minang, laki-laki Minangkabau, mari babaliak ka surau. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, sidang jamaah keluarga besar IKA Kota Pekanbaru dan sekitarnya, teristimewa dari pengurus IKA Padang yang hadir bersama kita. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas gelimbaan rahmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita dengan terjalinnya hubungan silaturahim di antara kita dan berjalannya fungsi ninik mama, seperti mana kata pepatah dari ninik mama, anak dipangku kemenakan dibimbing. Mudah-mudahan ini merupakan satu amanah dari ninik mama keluarga Ika untuk membimbing keluarga besar Ika di perantauan hingga akhirnya nanti bersama bisa membangun Ika di nagari kita nanti cinta di kampung halaman. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kalau sabananya ambo berhubungan dengan keluarga Ika kok sudah lama sabananya. Cuman baru beberapa bulan yang lalu ambo menyadari sajak ambo tinggal di Pariaman. Jadi ambo lahir gadang di Medan Pak Ibu sekalian. Setelah Gampo 2009 baru ambo tinggal di kampung Pariaman. Sajak 2009 itu sabananya mulah bertemu dengan almarhum Bapak Haji Irfianda Abidin. Ya. Di mana kami membuat posko bantuan bencana bersama FKAM, Forum Komunikasi Aktivis, bergabung dengan Majelis Mujahidin Indonesia yang Buya Efrienda sebagai pembina atau ketuanya di situ. Kami bergabung bersama. Bahkan kami sering mengadakan acara pertemuan-pertemuan di Hotel Nabawi di Padang. Kemudian beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah sekitar 1 tahun yang lalu, saya berhadir di acara Daram Dai Rantau Minang di Jakarta. Ternyata sedang antri makan ketemu dengan Haji Bura. Haji Bura Pak ya? Saya agak lain Pak kalau di kampung. Buyang Lasa. Masya Allah Buyang Lasa ya. Ketika ambo sedang antri makan, beliau menyampiri ambo minta foto. Minta foto Ustaz, Ustaz viral katanya kan. Ustaz datang ke kampung ambo katanya kan. Itu belum ambo kenal Ika.
Kemudian ketika ambo misi pengajian di Pasaman, Lubuk Sikaping, bersebu ambo jo Pak Adam. Pak Adam. Ya, Pak Daud, kakak kandung tuh Pak. Sepupu ya. Nah, disitulah cerita-cerita akhirnya beliau membawa ambo ke Nagari Kacang yang ambo tawarkan konsep mabit, malam bina iman dan takwa. Setelah ambo tiba di Kacang, subhanallah. Ternyata musaji Rayo Kacang tuh Pak Ibu, levelnya dah level orang musaji kota tuh Pak Ibu sekalian. Gadang, ranca, barasiah, tapi terpuruk di tengah hutan. Ibaratnya pemutiara di tengah hutan sebenarnya itu. Istana di tengah hutan, tapi itu sayangnya ndak ada jamaahnya. Satu soft jo ndak panuah kadang kalau sholat maghrib berjamaah tuh. Dek mungkin dek gadangnya musaji kali mungkin. Apa mungkin diparuh dipakai teh saja. Ya, dia melihat kondisi itu ambo tergerak, masya Allah, kok hebat kemusajinya Pak Adam kisah ambo. Cuman kok dapet yo digerakkan lah orang-orang di kampung kok baas supaya cintanya ke musaji. Akhirnya kami buatlah program namanya Mabit Malam Bina Iman dan Takwa, itu mengumpulkan pemuda, remaja, anak-anak sekolah untuk bermalam minggu di masjid. Kalau di kota kan orang bermalam minggu di kafe. Tapi nongkrong-nongkrong, tempat-tempat wisata dan segala macamnya. Kalau di Pekanbaru di jembatan Leton yang baru tuh banyak orang ngecek ya. Bahas di kampung tuh kita ajak malam minggunya di musaji. Ya alhamdulillah sudah kami laksanakan 3 kali Pak. Alhamdulillah. Kita buat mabit malam bina iman dan takwa di Nagari Kacang 3 kali bekerja sama dengan sekolah sanawiyah Nagari Kacang. Dan kalau dapat harapan ambo perantau IKA khususnya Pekanbaru kok dapat mensupport kegiatan itu. Kebetulan nanti apabila sekolah kita ini sudah jadi, harapan ambo sebenarnya kalau jadi sekolah kok dapat orang-orang IKA di Pekanbaru disiko menyokoh anaknya. Ya. Maknanya apa? Dari kita untuk kita. Dan kemudian harus ditanamkan konsep. Mohon maaf Ibu sekalian, hari ini kan marak nih sekolah-sekolah Islam nih, SDIT, SMPIT, pertanyaannya kita mau menjual Islam atau mengajarkan Islam? Ya, hari ini nama-nama Islam mudah untuk dijual, laku dijual. Ya, sekolah Islam, bank-bank syariat Islam, tapi sebenarnya faktanya tidak seperti yang kita harapkan Pak Ibu sekalian. Namanya juga Islamnya, kedoknya juga Islam, tapi perangainya. Nah, jadi betul-betul kita tanamkan nilai-nilai Islam itu Pak Ibu sekalian. Baik Pak Ibu sekalian, dirahmati oleh Allah. Sekilas saya, nama Herwin, saya besar di Medan. Kalau ibu dan ayah asli orang Pariaman, ibu suku Tanjung, ayah suku Mandailing. Ya. Kemudian saya tinggal di kampung setelah gempa 2009. Memang di Gampo Tubana di kampung. Ya. Mungkin Pak Ibu sekalian, ambo diundang khutbah Hari Raya Idul Fitri di Kampung Pariaman tahun 2009 sebelum Gampo. Di situ ambo ambil materi dari firman Allah surah Al-A'raf ayat 96, mengambil hikmah daripada peristiwa besar 2004. Peristiwa apa itu Pak Ibu sekalian? Tsunami di Aceh. Gala nagari Aceh, Serambi Makkah. Tidak tanggung-tanggung Pak. Makkahnya di Arab situ, Serambinya di Aceh. Ya. Pertanyaannya apakah orang Aceh itu sama dengan orang Arab? Masalah agamanya. Ya. Itu pula orang Minangkabau. Cuman orang Minangkabau yang punya falsafah. Mohon maaf Pak Ibu sekalian, kalau Pak Ibu melihat ceramah di YouTube, ambo bukan banci orang Minangkabau ndak. Bukan bamusuan bojo nenek mama ndak. Kok dapet basamo kita mangkit nagari Minangkabau agar mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, terhindar daripada musibah, bencana dan malapetaka. Pak Ibu sekalian. Kalau kini di negara awak dibuat namanya BNPB, ya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Penanggulangan bencana itu maknanya kan sudah terjadi bencana baru ditanggulangi. Maunya kita gimana? Mencegah bencana atau menanggulangi bencana? Ya, apa kita tunggu bencana dulu baru kita berbagi sama-sama? Kok dapet harapan awak mencegah bencana. Bagaimana mencegahnya? Tentu pakai rumus dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah yang Maha tahu apa yang terbaik bagi kita, apa yang buruk bagi kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 216, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum.
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal yang kamu benci itu baik bagi dirimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal yang kamu suka itu buruk bagi dirimu. Allah maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Bapak Ibu sekalian rahmatullahi oleh Allah, dalam khutbah Idul Fitri tahun 2009, saya akan sampai di halaman saya. Ya, tadi saya sebutkan Al-A'raf 96, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah berfirman yang artinya kalaulah sekiranya penduduk negeri ini, negeri awak Indonesia, mayoritas Islam terbesar di dunia. Kampung awak ranah Minang. Orang Minang konon keceknya dulu. Orang Minang pasti Islam. Bambu kecekan dulu. Baik sekali mohon maaf Pak. Bukan ambo ingin membuka aib. Enggak. Kinilah banyak pendeta asli orang Minangkabau Pak. Yanuardi Koto itu salah satunya gembong pendeta orang Minangkabau tuh. Kampungnya di Agam, Lubuk Basuang Agam. Di Jakarta lah ada gereja persekutuan keluarga Minangkabau. Baik sekalian, tahun 2005 Allah 30 lebih pendeta asli Minangkabau. Ya. Ada yang bilang, ada yang menegur kamu, Ustaz jangan sabut jo itu. Iko fakta Bapak sekalian, maknanya po agar awak berhati-hati antisipasi. Dan sampai anak kemenakan awak, keturunan awak jadi murtad. Contoh kini masih hidup awak kini Pak Ibu sekalian. Kini apa ibu masih hidup salah kurang tua nenek mama alim ulama saya pandai. Saya lihat baak kini anak kemanakan awak kini. Ndak gilo je kau kini. Ndak lalok-lalok jo handphone kau ha. Main game sangat tengah malam. Anaknya main game, ayahnya main chip. Ibunya sibuk jo Facebook, ibunya jo TikTok. Menangis anak dulu, menangis anak, ibu kalau punya anak dulu menangis anak dibuaikan. Dodoi si dodoi, menangis. Kini nak menangis anak dia lagi handphone. Betul nak? Ketek anak lah cadiak jo handphone. Cadiak lo cucu lo pada ungkunya lah ini kakeknya Pak Ibu sekalian. Itu saya yang maja tuh. Orang gaeknya yang maja. Jadi yang salah sia kini kok. Mohon maaf. Baik buruk generasi awak itu cerminan awak mendidik generasi muda awak. Pak Ibu sekalian. Jadi jangan salahkan generasi muda dulu. Oh anak muda kini tidak bisa diajar. Tanya dulu diri awak. Awak bisa diajar tidak awak kini? Pak Ibu sekalian. Nah jadi tadi Allah sebutkan. Kalaulah penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kata Allah. Maka akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Pak Ibu sekalian. Negeri ranah Minang tuh Pak Ibu sekalian. Banyak orang yang kagum dengan negeri ranah Minangkabau tuh. Indah pemandangannya. Ramah adat istiadatnya sesuai dengan syariat Islam. Banyak orang-orang soleh. Bahkan kita lihat pendiri Indonesia ini. Pendiri negara Indonesia ini. 10 daripada pembina Badan Penyelenggaraan Kemerdekaan Indonesia. 8 diantaranya orang Minangkabau Pak Ibu sekalian. Dari 10 pendiri Indonesia ini. 8 dari Minangkabau Pak Ibu sekalian. Orang Minangkabau menyebarkan agama Islam sampai ke Filipina, sampai ke Thailand. Pak Ibu sekalian. Mohon maaf Pak, Bu, mohon maaf. Tapi itu dulu. Dulu saya pakai orang-orang gaya awak, ini awak kok dulu ke banyak. Anak-anak muda lalu di surau. Iya Pak. Basilek di surau, mengaji di surau, lalu di surau, solat di surau. Akhirnya kalau di surau, diusir dari pengurus musaji. Hah? Yang surau, kumuah surau. Bau selero baris itu. Diusir remaja-remaja itu. Akhirnya apa? Akhirnya remaja itu ya betul-betul anti dengan surau gini. Seakan-akan yang ke surau itu harus malaikat-malaikatnya jiwanya sadanya Pak Ibu sekalian. Atau makanya kok generasi muda ini jauh dari surau. Mohon maaf, kadang awak bawa cucu awak, bawa anak awak, ya namanya anak-anak. Kadang meribut-ributnya lari-lari. Awak ari, anak saya kok. Nggak bisa diajar. Kapan nak kasiro jantung anak pajak ketek itu dia ari bantu atau kira cucu siapa lupa kiranya cucu awak seorang kiranya. Lalu jadi ayahnya anak awak lupa cucunya dia main hari aja Pak Ibu sekalian.
Hingga akhirnya anak-anak tuh trauma ke masjid. Lebih senang balik. Kelapau dilayani orang. Akan daknya diagiah orang walaupun membayi. Wifi diagiah gratis. Coba bisa. Sampai tengah malam malaki pagi nak tutui surau kelapau tuh Pak Ibu sekalian. Tapi sekalian rahmatillah, mohon maaf materi ini ambo bagi ke Pak Daud. Ambo share ke WA Pak Daud, kok dapat Pak Daud share ke grup. Nah, share ke grup supaya sama-sama mencari awak. Sebenarnya mau minta Quran terjemahan Pak Ibu sekalian. Sebab bermasalah kini. Mohon maaf. Masalah kita khusus orang Minang. Mohon maaf. Banyak yang mengkritik Ustaz. Jangan sebut orang Minang je Ustaz. Nah, sebab awak orang Minang. Jangan Ustaz sebut urut-urut orang Minang. Kini kita tidak bahas orang Jawa. Tidak bahas orang Batak. Kita membahas diri awak sendiri. Pak Ibu sekalian. Batua, orang Batak ada juga yang mabuk penjudi. Orang Jawa ada mabuk penjudi. Batua, itu orang Batak. Kita tak peduli orang Batak tuh, orang Jawa tuh. Awak perlu jadi diri awak sendiri. Jadi diri awak seorang gua. Apalagi kita orang awak kau punya falsafah. Adai, basandi, jo sarak. Sarak, basandi, jo kitabullah. Sarak mengato, adai memakai, jangan lupa itu. Kalau bangga wak jadi orang Minang, bangga aja falsafah tuh jangan sampai di siko saja Pak Ibu sekalian. Jangan sampai di tenggorokan aja. Kok dapat falsafah tuh sampai ke hati awak ndaknya. Yang mau fahami adek bahasa Sarak, jangan sabui adek Minangkabau kalau adek itu bertentangan dengan syariat Islam syarak tadi. Jangan sabui adek Minangkabau kalau adek itu bertentangan dengan syarak. Contohnya di kampung awak kini kalau baralek kondak borgen. Baralek kau tak borgen, kau kecil orang kampung kau bangsai banawa. Seakan-akan baralek jo orgen tu seakan-akan syarat wajibnya baralek. Pertanyaannya, kalaupun borgen, kok lagunya nasihat agama, alhamdulillah itu disunahkan. Jilbab, jilbab putih, lambang kesucian. Misalnya kan? Janganlah mau disanjung-sanjung itu. Ya. Tapi kalau enggak, sekarang apa? Lagu orang baralek mana? Bahkan sampai tengah malam orang borgen. Semakin malam ba'a lagunya. Semakin malam ba'a pakaian penyanyinya. Ba'a bentuk lampu pentasnya. Kalam remang-remang dak? Ba'a musiknya. Lagu randai. Pertanyaannya di kampung tuh masih ada nenek mama. Di kampung itu masih ada alim ulama. Di kampung itu masih ada cariak pandai. Bundo kandung. Karajon ini mama di kampung bantu tu. Budaya sia alik bantu tu. Saya lihat Pak Ibu sekalian yang viral ke Patang di Bukit Tinggi. Tiga ukua. Dua jantan, dua batino. Seorang jantan berjoget-joget menyong-nyonggian di Bukit Tinggi. Pak Ibu sekalian. Nan padusi yo berjilbab. Tadi jilbab berkabek-kabek. Baju transparan dengan warna kulit. Serawas sampai menyong-nyonggiang di Bukit Tinggi, di Jam Gadang, di tempat keramaian, pusat keramaian. Menunjukkan apa? Menunjukkan betapa orang tu kama nampak muncuang orang-orang ini mamak kuah. Ndak ada rasa malu anak kemanakan kini dulu. Bajalan anak kemanakan, batuak mamak, batuak jo mamaknya baru lari lintang pukang kemanakan tu. Cameh takwi hormat jo mamak, batuak mamaknya lari kemanakan tu ndak jadi keluar dah. Kini batuak mamaknya, cek kemanakan mati je lah cek. Kini mamak nak didengar keciknya lagi Pak Ibu sekalian. Kadang mohon maaf, mamak majak kemanakan berang lo induaknya. Anak udah je lah jajan anak bojah. Bantuak tu kini nanti jadi Pak Ibu sekalian. Iya ndak? Semestinya bersyukur awak kok ada orang lain mangi anak-anak awak. Kok ndak tersinggung awak anak awak dingin orang tersinggung. Pihak anak kau becek cewek tu. Macam anak aku udah suci je nak udah. Awak di ibu mencari anak kemanakan awak bercewek-cewek di pantai di tepi danau Singkarak tu. Bercewek-cewek berdua di tengah-tengah hutan berparkir rondanya tepi labuah tu. Nampak dia anak kemanakan awak. Awak sampein ke ibunya supaya ibunya menasihati anaknya. Berang lo induaknya. Anak udah je jurus macam anak udah sucinya anak udah tu. Ndak itu nanti jadi kini Pak Ibu sekalian. Ambo yang lagi belanja anak, aduh udah lagi belanja kemanakan udah tu. Pitih yang dikana di suanak kini Pak Ibu sekalian. Pitih yang didanga kini di kampung halaman awak kini. Pak Ibu sekalian. Kalaulah bantu tu kondisi kampung awak. Ya.
Kalau yang mau pahami Pak, mohon maaf. Sekali lagi ambo sampaikan bukan ambo banci jo Minangkabau. Ambo bangga jadi orang Minangkabau. Ya. Sebab cuma orang Minangkabau yang punya falsafah tuh. Adai basandi jo sara. Adai Minangkabau akan membawakan manfaat kalau adai itu tidak bertentangan dengan syarak. Kalau adai tidak bertentangan dengan syarak. Kalau adai tidak bertentangan dengan syarak, silahkan kembangkan, silahkan teruskan, silahkan lestarikan. Asalkan tidak bertentangan dengan syarat. Tapi kalau adat bertentangan dengan syariat Islam, tinggal. Itu namanya adat jahiliyah. Contoh, adat orang Minangkabau, tidak ada orang Minangkabau yang sholat seminggu sekali. Itu adat orang Minangkabau. Orang Minangkabau pasti Islam. Kalau Islam pasti sholat. Kalau sholat pasti 5 waktu. Tidak ada orang Islam sholat seminggu sekali. Tidak ada orang Islam cuma sholat hari Jumat. Tidak ada orang Islam sholat cuma hari sholat maghrib. 5 waktu orang Minang Islam. Itu sebenarnya orang Baradai, Pak Ibu sekalian. Tapi mohon maaf Pak Ibu, caliak kini. Bara banyak laki-laki Minangkabau sholat seminggu sekali. Itu laki-laki Minangkabau. Kalau padusi Minangkabau, tidak ada padusi Minangkabau yang keluar rumah tidak berjilbab. Itu padusi Minangkabau. Sebab syarak mengatur wajib menutup aurat bagi wanita. Mohon maaf, khusus ibu-ibu dari Ika. Bundo Kanduang. Sore apa yang perintahkan padusi berjilbab? Yang tahu 5 juta kontan hadiahnya dari Gubernur Sumatera Barat. Aduh Pak Gubernur nanti buat tadi. Coba Bundo Kanduang. Sore apa yang merintahkan wanita wajib berjilbab? Ya? An-Nur 31 kecek orang tua Pak. Ya. Itu memang masalah kerudung tapi lebih fokus kepada yang sebut mahram, kepada siapa wanita boleh membuka auratnya. Ya, tapi ayat yang menyebutkan yang berjilbab. Surat yang ke-33 Al-Ahzab ayat 59. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang beriman, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ke seluruh tubuh. Jadi maknanya jilbab itu menutup aurat kepada seluruh anggota tubuh. Tapi ada pengecualiannya Ibu. Jangan sadu batutui. Kalau sadu batutui jadi pocong betul. Babungku itu sadu jadi pocong ngelumpek betul. Ya. Ada pengecualiannya, kecuali muka dan telapak tangan. Ibu sekalian. Jadi bakal mungkin ada padusi Minangkabau di Kampuang. Tidak usah di kota le. Sebab kalau di kota wak cari, misalkan di SKA banyak yang berjilbab, boleh jadi itu orang Batak Kristen. Di Pekanbaru kan banyak orang Kristen tak? Boleh jadi orang Cina. Tapi kalau di Kampuang, di Nagari Kacang, ada padusi keluar rumah pakai seropontong, orang Minang tuh. Padusi indua orang. Indua orang keluar rumah pakai seropontong, indak berjilbab, orang Minang tuh. Orang Kacang tuh. Hah? Pertanyaannya, masih ada enggak induk-induk di Kacang yang keluar rumah enggak berjilbab? Indak. Boleh kita survei? Mohon maaf, enggak usah malu Bu, jujur aja. Ya. Ambo lah 3 kali ke Nagari Kacang. Masih nampak ambo induk-induk enggak berjilbab. Kalau mau sabi orang Batak, berang lo mikonya. Ya? Pak Ibu sekalian. Jadi kalau orang Minang Baradai, tidak ada padusi Minang yang tidak berjilbab, Pak Ibu sekalian. Contoh, le sepakat apa Ibu sekalian solat hukumnya wajib. Hah? Boleh anda orang sakit tinggal solat. Nyo sakit bakal solat tak boleh kena ayo bau dua. Hah? Tayamum. Allah tayamum nyo ka solat raso katumbang tagak tu bakal solat. Dua raso ka muntah bakal solat. Kalau lalok bakal ruah ndak? Berbaring. Jangan lalok. Kalau lalok yang mau paham lalok tu tidur. Lalok bagolek berbaring. Lah berbaring tabujo sakit lah seminggu 2 minggu. Wajib solat nak. Tapi nggak bisa takbir mangkit tangan bakal solat. Hah? Dengan isyarat mata. Tetap wajib solat. Yakin? Mau ndak ibu dibayar 50 juta untuk meninggalkan solat? Dibayar 50 juta untuk meninggalkan sholat. Namun anak ibu 50 juta loh Bu.
Balik auto cek. Tabayi utang 50 juta untuk meninggal solat namu ah. Waktu baralik ba. Waktu baralik ba. Bara banyak yang solat tu baralik. Dek gincu bisa solat. Dek make up bisa solat. Dek calak bisa solat. Ba'au duanya masih ada gincu, masih ada calak. Sah wudunya. Bu, jujur aja kita ngecek, Bu. Jujur aja. Jujur. Bara banyak yang solat waktu baralik. Kalaupun ada, bara persen. Lebih banyak yang solat apa yang tidak? Hah? Banyak solat? Ibu pacik kecik ibu tu ya. Mohon maaf bu. Ibu pacik kecik bu. Jangan berbohong kita. Ambo orang Pariaman bu. Bini ambo orang Pariaman. Alhamdulillah ambo baralik. Bini ambo tak ada bagincu. Tak ada make up. Tak ada basuntiang. Ancak aja bagi ambonya. Loh bini ambo untuk sia. Jadi pajangkan ke laki orang lain. Aku enggak. Ini enggak. Di muka laki orang lain. Berancak-rancak di muka laki orang lain. Kecil laki orang lain. Barana ampe kau di nanti jua. Masailah. Bu, survei kita buat. Lebih banyak orang yang baralik. Jom make upnya. Lebih banyak yang tak solat. Mohon maaf bu. Ba'aka mungkin orang Minang tak solat. Kalau orang Jawa tak solat wajar. Orang tu nak punya falsafah adat bahasa nijo sara. Ya. Bisa lihat. Oh banyak suami orang Jawa. Alhamdulillah. Ya. Okay. Oh mereka akeh wong Jawa toh. Wah sedulur karo kuwo iki. Ya. Kulo niki 7 tahun sekolah ning Jawa Pak Ibu ning Solo. Ya. Jadi Pak Ibu sekalian, maknanya apa? Semestinya, Pak Ibu sekalian, semestinya dengan falsafah adat bersenikan sarak bersenikan kitabullah, sarak mangato adai memakai. Yang paling ujung ini pahamkan, sarak mangato adai memakai. Apa yang ditetapkan oleh sarak, apa yang ditetapkan hukum Islam, itulah yang jadi adat Minangkabau. Batu anda? Batu ada ibu? Jadi orang Minang yang baradai, orang Minang yang tak tinggal solatnya walau sekalipun. Boleh tak awak tinggal solat sekalipun? Bahkan bak kecil ibu tadi tu sakit sekalipun tetap wajib solat. Batu tak? Batu tu. Tapi kenyataannya kini bara banyak orang Minang yang solat seminggu sekali. Contoh, di bulan puasa ambo bawa anak ambo masih kelas 3 SD tu. Ayo memang di kampung ambo, tidak di kacang doh. Ambo bawa anak ambo pergi berjalan-jalan ke pasar, ke pantai Piaman. Sedang puasa tengah hari tu anak ambo minta teh botol. Anak ambo puasa kelas 3 SD. Minta teh botolnya. Abi minta teh botol. Nak, kita puasa nak. Itu bapak tu minum teh talu katanya. Ya, mohon maaf pak, bu. Tidak di Pariaman, tidak di Mas. Sama aja orang Minang gini bu. Mohon maaf. Kita buka kulit tanpa isi aja mengaji kok bu. Buka kulit tanpa isi, bukan membuka aib. Supaya sadar awak orang Minang kok jangan gadang otak aja awak orang Minang kok. Baik ibu sekalian. Jadi konsepnya kalau orang Minang baradai, tidak ada orang Minang yang tinggal solatnya. Walau dibayar 50 juta sekalipun. Tidak akan kami gadaikan akidah kami. Tapi dia orang baralik, membayar 5 juta dia make up itu tinggal solat. Baik ibu sekalian. Mohon maaf. Orang baralik berjoget-joget, ibu-ibu wirid yasin joget-joget. Bu, adik sia tuh bu. Adik sia itulah gaek. Jadi 2 orang berjoget-joget. Tapi orang baralik tidak punya malu. Itu situ bu. Tidak siko enggak. Siko kita mengaji gini. Indua caliak kapatang di Padang. Jangan sebut. Itu di Padang Ustaz. Tatang kok nenek-nenek 5 orang main judi. Betul enggak? Hah? Ketika batang main judi itu tidak ada yang berjilbab lah, bau banuban lah, keripik muka tu lah kamati. Bajudi di Padang, di kota Keranji itu masuk viral di TV itu, Pak Ibu sekalian. Ketika ditangkap nenek-nenek kok pakai kerudung, kira pakai jilbab, gadang lo jilbabnya kiranya, jilbab lagi gadang penjudi. Bahkan mungkin nenek-nenek bantu itulah kamati main remi bajudi.
Astagfirullahaladzim. Sebelum Galodoh tatangkok 10 pasang di Hotel Yogyakarta Danau Singkarak. 10 pasang bukan suami istri. Umur 30 sampai 50 tahun. Balaki di rumah, balaki di luar. Babini di rumah, babini lo di luar. Masuk hotel, bazina, Pak Ibu sekalian. Jadi maknanya kalau kita pegang teguh falsafah tadi, semestinya orang Minang kok orang yang paling suci, paling alim, Pak Ibu sekalian. Orang Minang kok jadi contoh toladan bagi orang-orang nan lain di Indonesia kok. Tapi kini itu nan salah kini. Mohon maaf. Kalau memanglah laki-laki Minangkabau orang yang berada panuah surau ketika azan bakumandang dek laki-laki orang Minangkabau, Pak Ibu sekalian. Di Kacang bara musaji, Pak. Nagari Kacang. Ya. Di Danau Singkarak ada Ciena. Sebelum kalau awak dari perbatasan tu ada musajid menuju ke Kampung Kacang tu ada musajid putih. Sebelah kida musajid putih, musajid apa nama itu? Jadi kira-kira ada 3 atau bara musajid di negeri Kacang. 3 atau bara? 6 musajid. Termasuk Josurau enggak? Musajid aja. 6. Masya Allah. 6 musajid. Ya. Pertanyaannya, lei baisi musajid tu 5 waktu. Kok baisi 5 waktu? Mohon maaf. Kalau sholat Jumat, le panuah enggak musajid tu sadonya tu? Dan 6 tu. Kalaupun enggak panuah, banyak enggak majamaahnya? Hari Jumat. Panuah enggak? Contoh misalkan Masjid Raya Kacang. Dek Sagadang tu, ya, ambo dah 2 kali khutbah hari Jumat situ, ya. Paling taisi 5 safnya. Ya, dek memang gadang. Nah, pertanyaannya, Jumat subuh barasaf yang baisi. Saf jo ndak panuah. Pertanyaannya, maya sampai setengah saf lagi orangnya. Kamu orangnya hari Jumat bak kok bisa tiba? Maka kecek Buya Hamka, kalau ingin mencari orang Islam, cari waktu sholat Jumat. Keluar orang Islam tuh, yang laki-laki. Yang penjudi keluar, yang suka main chip keluar. Yang suka baburu keluar. Ya. Tetapi kalau ingin mencari orang beriman, cari waktu sholat subuh. Bara banyak yang tiba waktu sholat subuh. Makanya Bu, Pak, kalau ingin cari minantu, cari di musajid waktu sholat subuh. Siapa yang rajin datang ke musajid waktu subuh, ambil jadi minantu. Walau umurnya 60-ah, 65, 70-ah. Boleh Pak, itu isinya gini. Itu isi surau gini. Ambo yakin minantu ibu yang 60 tu nak akan selingkuh leh. Cobalah cek. Bakok galak ibu cimeen nampaknya kau. Mau serius kau. Tu bola minantu dah. Itulah isi surau kini ibu. Para pensiunan gaek-gaek. Lah kena stroke, lah kena gulo, lah kena apa segala macam. Waktu yang muda-mudanya kama. Kama yang muda-muda. Pak Ibu sekalian, maka kalau Pak Daud mohon maaf dah di-share di grup, tolong dibuka di grup itu ayat-ayat yang mau bagikan. Tolong dibuka Pak Ibu sekalian. Tolong share di grup Pak ya. Buka ayat-ayat yang mau sabikan tuh Pak Ibu sekalian, ya. Jadi surah Al-A'raf 96 kata Allah, kalaulah penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Tetapi kata Allah, mereka mendustakan ayat-ayatku, maka aku hancurkan negeri mereka dikarenakan ulah perbuatan mereka sendiri. Hari-hari kini Sumatera Barat silih berganti musibah tiba. Betul anda? Gunung Merapi baru mengeluarkan debu panas, belum laharnya lagi tuh. Baru debu panas, mati orang mendaki gunung, 30 orang lebih di puncak Gunung Merapi. Banjir di Kota Padang, sampai pemakaman di Kota Padang ada di bukit, kawasan bukit Pak, pemakaman di Kota Padang tuh, tabongkah kuburan-kuburan tuh, keluar maik-maik tuh, Ibu sekalian. Muju nak tapaki, maik itu minta tolong. Sempat kalau minta tolong gitu ya. Bawa benda-benda awak tapancak sungai menengah itu. Ya. Banjir di pesisir selatan. Banyak memakan korban. Hancur rumah-rumah. Ya. Galodoh di Agam. Ya, awalnya di Simpang Batabuah, Bukit Tinggi, Pak Ibu sekalian. Sungai Pua.
Galodo yang pertama. Galodo yang kedua, Gunung Singgalang keluar lo lahar dingin sampai ke tanah datar, ya, simpang Manunggal, Pak Ibu sekalian. Saya lihat di video di YouTube, rumah-rumah habis hancur. Yang tagak musaji yang tagak. Maknanya apa? Peringatan bagi orang Minang. Hei orang Minang, laki-laki Minangkabau, mari babaliak kasurau. Pak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Kemudian kalau ada yang menyabui ceramah ambo kasa kareh, tolong ambo minta. Kok ada yang jamaah yang muda yang lah mencari WA group. Nah, atau ambo minta ke Pak Daud mungkin. Pak Daud kalau bisa tolong dibacuan terjemahan Pak Daud. Yang bos share itu Pak Daud. Ambo sengaja minta dibacakan terjemahan supaya Bapak Ibu sekalian hendak mengklaim ambo Ustadz Kasa, Ustadz Kareh. Ya, kini coba ke Pak Daud, dibuka itu Pak Daud, surah yang surah ke-7 ayat 176 Pak Daud. Lihat nampak? Alah di share di grup Pak. Alah, tolong ibu bapak-bapak yang ada di grup boleh pula mencari. Atau kalau ada yang muda, tolong dibacuan. Kita minta wakil aja ya dari tim media awak ya membacuan ya. Tolong. Iko tim media ko Pak Ibu sekalian bukan tim ambo ko. Iko orang Pekanbaru tinggal siko. Mendengar informasi yang mau ceramah orang ko datang seorang merekam. Jadi ambo nak punya channel pribadi Pak Ibu sekalian. Jadi yang menebarkan dakwah ambo ko kawan-kawan ko lah. Mudah-mudahan pahala jariah tetap mengalir kepada mereka. 176. Artinya saja baca. Seandainya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung pada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Maka perumpamaan seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, ia menjulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikian itu adalah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ya, nggak apa-apa, pegang aja dulu. Tapi jangan bawa pulang ya. Duduk situ. Baik. Ambo sengaja meminta terjemahannya sebab ambo yakin, Pak Ibu sekalian, Quran ko Allah turunkan yang paling utama untuk apa? Petunjuk, pedoman tapi jangan lupa Al-Quran ko berbahasa Arab. Kalau awak cuma awak baca terjemah bahasa Arabnya, le mengerti awak isinya. Le bisa jadi petunjuk. Maka wajib awak yang bukan orang Arab wajib membaca Quran disertai dengan terjemahannya supaya awak paham amu kasih yang dibaca kok. Amu kasih firman Allah kok. Tadi kecil Allah tadi. Kalau kami menghendaki kata Allah, kalau kami mau kata Allah, kami tinggikan derajat mereka dengan ayat-ayat itu. Jadi kalau Allah ingin memuliakan awak, Allah pahamkan awak dengan Al-Quran. Ya. Tapi kata Allah, mereka cenderung kepada dunia. Tidak ada waktu mendengar ceramah, tidak ada waktu membaca Al-Quran. Coba jujur awak, selama sehari kau lah barangkali baca Quran. Selama seminggu kau lah barangkali baca Quran. Terakhir bila awak baca Quran. Aku kadang mohon maaf kok di kampung awak kadang baca Quran bila. Ketika ada sana awak meninggal, baca Quran 3 hari. Ya, ayo sana awak baca Quran, mana kaji 3 hari di rumah orang meninggal. Tapi lucunya lah habis orang meninggal, tidak ada dibaca lagi. Kok dapat kan tiap hari meninggal orang di kampung tu, taruh baca Quran taruh itu. Ya, Bapak sekalian. Jadi kalau Allah menghendaki, Allah pahamkan kita dengan Al-Quran. Tapi mereka cenderung kepada dunia. Panganan cuma cari pitih loh, mohon maaf. Apalagi di rantau kau di Pekanbaru, kau berlomba mencari pitih. Membayar kredit rumah, membayar uang kontrakan, membayar ini, membayar itu, di kampung minta kiriman. Betul, boleh cari nafkah itu ibadah. Bapak Ibu sekalian. Tetapi jangan sampai melupakan kewajiban yang paling utama. Jangan sampai dek mencari parasain hidup, awak lupa beribadah. Contoh Pak Ibu sekalian, contoh. Kuli bangunan, mohon maaf, ya ambo bukan menyinggung, ini contoh yang simpel aja nih. Kuli bangunan dapat proyek renovasi musajid, renovasi. Ya, bukan bunga musajid. Maknanya apa? Musajid itu lah selesai. Cuman ada yang perlu dipelokan seketek-seketek. Masuk waktu itu sholat. Ya, masuk waktu sholat apa kata mandornya? Hei, berhenti kerja. Orang sholat.
Orang sholat, tukang tuh tidak sholat. Kesimpulannya apa? Dia ada orang gitu. Dia ada orang kata ibu, betul itu. Kalau dia orang pasti sholat, ya. Tapi dia nggak sholat di masjid kerjanya tuh. Orang sholat dia nongkrong-nongkrong di luar merokok, ngopi, nggak sholat, ya. Maka kata Allah, ya. Tapi mereka cenderung kepada dunia. Untuk karajo rajin, sungguh-sungguh, bapadek-panek, basusah-susah, siang jadi malam, malam jadi siang, banting tulang, peras keringat, gunungkan kudaki, lautan kuseberangi, surau terlewati. Ya. Lantas apa kata Allah? Mereka menundukkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamanya seperti anjing kata Allah. Jadi mohon maaf Pak Ibu sekalian, kok ada orang Minang, Islam 7 keturunan, sholat acok tinggal, itu orang Minang anjing namanya itu. Pak Ibu, kareh kaji kau. Makanya mau minta Quran tadi yang dibacuan Pak Ibu sekalian. Silakan cek Ibu di grup-grup Ibu sekalian tuh. Ayat yang share itu. Perumpamaan mereka seperti anjing kata Allah. Bah perangnya anjing tuh. Anjing tuh tidak dipanggang-panggan menjulo lidahnya. Di usianya menjulo lidahnya. Maknanya anjing tuh dia tahu dengan tidak sama juga akan berubah perangainya tuh dah. Mohon maaf. Kok sudah pengajian kok. Ada orang kacang yang sholat seminggu sekali. Mohon maaf. Boleh jadi tuh anjing tuh. Setiap Jumat menengah ceramah pindah lalok aja. Solat bilo takana. Kok baca ketek yang solat bilo takana wajar. Akalnya alun samporono le. Kok lah jadi laki orang, lah jadi ayah orang. Ya. Anak bertambah-tambah, bini berganti-ganti. Nah, ya. Nah, sumayang bolong-bolong jolai. Apakah bisa dimaklumi? Kalau orang Minang solat bolong-bolong. Allah kan maha tahu. Iya Allah maha tahu. Tapi jangan lupa murka Allah sangat besar Pak Ibu sekalian. Azabnya sangat dahsyat. Jadi pada hakikatnya tidak ada ceritanya orang Minang yang sholat seminggu sekali. Tidak ada orang Minang yang sholat bilo takana. Itu orang Minang yang baradai Pak Ibu sekalian. Ambo sampaikan ke Pak Ibu sekalian. Supaya Pak Ibu sampaikan ke dusanak sana awak. Ke anak kemenakan awak. Cari anak kemenakan awak kini Pak Ibu. Ambo buat survei di Minangkabau. Ketika mau diundang ke sekolah-sekolah. Ada sekolah jumlah muridnya 1.500. Ada sekolah jumlah muridnya 300. Ambo buat survei. Di antara 1.500 murid itu. Tanya tuh Pak. Tidak sampai 5 orang yang menjaga sholat. Bayangkan Pak. Dari 1.500 murid anak Minangkabau. Tidak sampai 5 orang yang menjaga sholat. Dari jumlah 1.500 orang. Kira-kira Pak Baag nasi Minangkabau ke depannya. Pertanyaannya siapa yang salah? Baag kok ke sekolah anak bisa jago? Baag sekolah anak bisa diantar? Baag ke sekolah anak bisa mandi, bahkan rancak? Tapi Baag kok anak Minangkabau tidak bisa bangun sholat subuh? Jadi Pak, orang Minang yang beradai waktu subuh, orang tu jago sholat kamu saji. Itu orang Minang yang beradai. Jadi kalau ada orang Minang sholat, ada yang tanya, Pak, lai sholat Pak, lai. Cuman ya Ustaz, subuhnya dan alunnya. Lah jadi ayah orang subuh tidak telah sholat lai Pak. Nah, apa kata Allah tadi? Orang yang begitu perumpamannya seperti anjing kata Allah. Nah mari Pak Ibu sekalian. Kalau kita cari musibah bencana di kampung awak kini dek apa? Dek orang Minang lah jauh dari sarak kini. Dek orang Minang lah jauh dari adai kini. Adek cuma sebatas petatah petitih di muncuang awak sajanya. Ya. Anak dipangku kemenakan dibimbing. Kadang mohon maaf, mamak kau pula yang tungkek mambok rabah kadang gua. Bapak sekalian. Ya. Ba anak kemenakan kahormat ke nenek mamak. Nenek mamak tu yang membawa rabah. Ya. Orang azan di surau, orang sholat di surau, mamak orang tu bampuk di lapau. Ya. Nah tu Pak Ibu sekalian, itu yang terjadi kini. Ba'a kemaja anak-anak untuk menutup aurat. Induaknya nak berjilbab. Induaknya berjilbab dek payah pengajian. Dia berjilbabnya. Pergi ke pasar pakai jilbab. Baralik pakai jilbab. Menyapu halaman. Serah pontong laki dia pakainya. Jujur bu. Jujur bu. Indua awak gaik-gaik dulu. Lai berjilbab bantu aku enggak? Tidak. Yang bu tahu gaya awak lu berjilbab selendang,
songkok kan, pas selendang. Nampak subang mataharinya tu nak. Pertanyaannya, Quran dimasuk nenek awak dengan Quran kini sama enggak? Quran dimasuk Nabi sama enggak? Bapak Ibu lihat dalam kitab tafsir, awal turun perintah wanita wajib berjilbab. Yang terjadi, dulu orang enggak ada jual jilbab. Dipakai untuk nutup aurat. Padusi Minang, padusi Arab tuh diambil kain korden. Kain korden diambil untuk jadi jilbab. Jadi enggak ada cerita, enggak ada jilbab doh. Ambil kain sarung jadi jilbab. Dari jilbab, ambiakan spray dari jilbab. Pokoknya tak tutui aurat awak. Tidak ada julai, pakai kain kafan sudah tulai. Jadi Quran zaman Nabi, Quran zaman nenek awak, Quran zaman kini insya Allah tidak akan berubah Quran kok. Tapi kok pelaksanakannya berubah-ubah. Sebab apa? Sebab banyak awak tidak peduli jual Quran, Pak Ibu sekalian. Maka harapan ambo, Pak Ibu sekalian, kok dapat pengajian kini kok. Mohon maaf Pak, pertemuan pengajian kok barangkali sebulan. Sekali sebulan. Kok dapat dimaksimalkanlah majelis pengajian kok Pak Ibu sekalian. Kok dapatlah sepakat awak IKA Kota Pekanbaru mengaji sebulan sekali setiap pekan kampe. Tolong untuk urusan dunia korbankanlah sebentar. Tinggalan galih sebentar supaya apa? Pertama, basobo awak jauh sanak-sanak awak. Silaturahim awak. Hikmah silaturahim apa? Memperpanjang umur dan menambah rezeki. Jangan awak seperti orang Jakarta, lulu gue. Ya? Awak kok orang Minang, kok orang sosial. Butuh saling tolong menolong. Sakayo-kayo awak, Pak Ibu, mati. Bisa mengkafankan diri sendiri. Orang Jawa mengapaninya. Sakayo-kayo awak, mai awak siapa yang mangke, anak awak seorang yang mangke. Kadang anak awak satu mangke. Sakayo-kayo awak mati, aduh anak awak memandian. Kadang orang lo bau pahan tuh. Kadang mirisnya Pak Ibu sekalian, orang gaibnya disolatkan tuh. Orang gaib disolatkan, anaknya galak-galak di luar mota sambil merokok. Bayangkan Pak Ibu sekalian. Ingin ndak awak ketika awak mati sakaratul maut, sasak-sasak anak awak, ayah, ama, baca la ilaha illallah. Kok dapat akhir hayat awak, anak-anak awak berado sampiang awak. Anak awak yang majawa, ayah, ama, ucapkan la ilaha illallah. Kok ndak awak mati tertilantang di kampung seorang. Bu, coba bayangkan, aduh induk-induk di kampung di kacang tuh tinggal seorang di kampung tuh lah gaek-gaek. Kok tertilantang usia yang tahu. Anaknya kayo-kayo. Di Jakarta, di Pekanbaru, di Malaysia. Seorang induk bisa menggadangkan 8 anaknya. Tapi 8 anak, alun tentu bisa mengamalkan si orang tua. Betul enggak? Hati-hati. Sudah awak persiapkan anak yang bisa merawat awak di masa tua awak. Dulu ketek-ketek awak mandian anak awak cebuan anak awak. Ketika mati awak, anak awak pun tak sudi memandian awak. Mati orang gaeknya. Anaknya tak sudi memandian. Jijik, bau. Astagfirullahaladzim. Malang nian nasib orang tua yang bantu tu. Di pagadang anak, jadi orang kayu sibuk. Mak, ni pitih. Kirim ya. Suruh tetangga untuk merawat orang tua. Tetangga diupahnya. Dikirim pembantu untuk merawat orang tuanya. Dulu induaknya menggadangkan 8 anak pakai pembantu. Nggak ibu seorang yang menggadangkan dulu tuh. Nah kini dek kayu anak awak. Pembantu yang mengamehan awak. Kadang mohon maaf Pak Ibu sekalian, banyak berita tati lantang mati tagang orang gaeknya ndak ada yang tahu. Oh, menengah kabayah meninggal. Jangan kuban dulu, mau di pesawat. Tunggu dulu. Nah, mama, tunggu. Mama, kenapa cepat pergi mama? Saya belum wisuda lagi. Saya belum menikah mama. Saya belum bangun rumah lagi. Untung tak jago emaknya. Iya nak. Kalau sempat jago emaknya, anaknya tagang sudah boleh. Dulu waktu sakit tidak ada mencelik-calik, tidak ada menelpon-nelpon, tidak ada berkirim pitih. Persangkaan awak, kami kan 8 saudara, si adik mengirim tuh, si kakak mengirim, awak yang tanya diri awak sendiri. Dan kecil, abang lah mengirim tuh.
Adik lah mengirim tuh. Yang mengirim pitih itu Pak Ibu sekalian. Ya. Tidak perlu banyak tapi rutin. Ya. 200.000 sebulan, 100.000 sebulan. Kalau anak 8, 800.000. Aku enggak. Kayo anak-anak tidak terlaki mengirim pitih ke orang tuanya. Apakah menunggu orang tua meminta? Hah? Bahkan miris ada cerita orang tua menyelang pitih ke anak. Orang tua menyelang pitih ke anak. Hah? Tidak salah tuh orang tua menyelang pitih ke anak. Kalau dihitung-hitung saja anak tuh lahir sampai sarjana, sampai kayo, kok dihitung bisa membayar anak tuh ke orang tuanya. Kurang aja anak tuh. Bau utang orang gak dihitungnya. Orang tua bau utang ke anak. Ya, Pak Ibu sekalian. Kalaulah dihitung-hitung di orang tua tadi tua. Susu lah barah habis. Pampers lah barah habis. Pak Ibu sekalian, tidak akan tabai jas orang tua tu Pak Ibu sekalian. Maka mulia waktu Pak Ibu sekalian, mari babaliak ke surau. Babaliak membuka Quran. Babaliak menengah kaji. Harapan ambo kok dapat sanak-sanak ambo orang Ika di Pekanbaru ko. Janganlah putih tali silaturahim. Jangan wak berkumpul ketika dua keadaan. Barale, tiba wak, meninggal, berkumpul wak. Kok dapat selamanya wak silaturahim sebulan sekali kok Pak Ibu sekalian. Biar tahu perkembangan. Tanya sana awak bah hubung kesehatannya, bah kendala anaknya, bah ibadahnya Pak Ibu sekalian. Mohon maaf sebagaimana ambo sampaian, sakayo-kayo apa ibu pasti butuh orang lain. Betul nak? Nah, jadi jangan sombong banawak dengan kekayaan awak tuh. Sisihkan harta awak ko bangun sekolah gua. Pecapek sekolah ko. Ndak ada orang yang sedekah jadi miskin. Nggak ada. Yang ada semakin bersedekah orang, semakin Allah tambah rezakinya, semakin Allah berkahi penyakitnya, Allah berkahi hartanya, Allah angkat penyakitnya. Semoga kiranya Yayasan Keluarga Ika di Pekanbaru ko bisa menyelesaikan sekolah ko secepatnya Pak Ibu sekalian. Ya. Dan tentunya tidak hanya orang Ika Pekanbaru, kok dapat Ika internasional bekerja sama menyelesaikan satu sekolah ko. Sebagai amal jariah bagi orang-orang tua kita, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai bundu kanduang, untuk membimbing anak kemenakan awak. Dan kok dapat harapan nambo sekolah Ika kok, yo kok dapat diutamakan anak-anak Ika yang sekolah kemari Pak Ibu sekalian. Tentu dengan konsep betul-betul, mohon maaf Pak, kini banyak orang membuka sekolah Islam. Tapi maaf, ambo lihat yang banyak kini menjual nama Islam. Sekolah oleh Islam, masuk 15 juta. Ba orang bangsa bisa masuk sekolah tu. Hah? Kau dapat cari donatur yang orang bangsa, anak-anak Ika yang yatim, yang kurang mampu, gratis sekolah kemari. Ibu sekalian. Itu tanggung jawab awak bersama, Pak Ibu. Ya, kemudian carilah guru-guru yang benar-benar menanamkan Islam dengan kebaikan, Pak Ibu sekalian. Tidak cukup dengan lisan, tapi dengan tauladan. Ya, harapan kita semoga sekolah Ika, Yayasan Ika, dan hubungan silaturahim Ika Pekanbaru ko terjalin erat dunia sampai akhirat. Semoga kiranya amal jariah menyelesaikan sekolah ini, cita-cita mulia ini dapat kita selesaikan dengan segera. Maka para jamaah sekalian, mohon maaf saya katakan, kalau masih ada Bapak Ibu punya simpanan di rekening yang puluhan juta, belasan juta, cobalah satu orang 1 juta menyumbang. Ibu sekalian, insya Allah dengan 1 juta yang kita sumbangkan di jalan Allah, Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka Bapak Ibu sekalian. Allah akan balas dengan berlipat ganda kebaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga kiranya kita berdoa, saudara persaudaraan Ika di Pekanbaru dan khususnya di seluruh Indonesia, warga negara Ika di seluruh Indonesia bahkan di internasional, semoga Allah satukan hati kita, Allah jalin hubungan silaturahim di antara kita, Allah singkirkan perdebatan, pertikaian, perpecahan di antara kita. Tak perlu kita menceritakan aib saudara kita. Tak perlu menceritakan aib saudara kita. Karena apa? Karena aib kita pun juga banyak, Pak Ibu sekalian. Perbanyak mengkaji diri daripada mengkaji aib orang lain. Ketika kita menceritakan aib orang lain, pasti orang lain itu akan menceritakan aib kita juga. Percayalah. Persangkaan kita orang paling baik nih, paling elok nih ya. Kita buruk-burukkan orang. Ketahuilah, orang lain kan memperburuk. Itu ceritanya. Itu pasti, Pak Ibu sekalian. Maka tidak perlu kaji keburukan orang. Di majelis Pak Ibu sekalian, silaturahmi yang kita tekankan. Kebersamaan yang kita pupuk. Kebersamaan yang kita tanamkan. Agar kok dapat Pak Ibu sekalian,
harapan ambo kalau bisa pengajian ika ko jangan orang-orang gaek jo nanti bo Pak Ibu sekalian. Bawa lo nak kemana-mana awak biar tahu lo nyo aku sanak kau kuah. Aku ayah kau kuah. Aku ayah, dia tahu lo nak kemana-mana awak. Jangan awak tutun lah kemati kan tahu. Ya. Aku dapat sebulan sekali ko bawalah anak-anak awak wisata ke perkampungan ika di Pekanbaru ko. Ya. Supaya kenal lo nyo siapa nyo, siapa mamak nyo, siapa sanak nyo. Ya. Ini Pak Ibu sekalian kiranya karena waktu pengajian masuk asar sudah mau dekat. Ya. Harapan saya kalau dapat kita yang hadir beko bersama kita sholat berjamaah. Sholat asar di surau. Harapan ambo indah ado yang ndak ikut sholat berjamaah. Indah ado yang ndak ikut sholat berjamaah khususnya jamaah laki-laki. Ya, aku dapat di Petamoko jamaah laki-laki ke surau sadonyo. Ndak baguno pengajian ko kalau ketika masuk waktu sholat kita ndak bersama sholat. Karena apa? Sholat berjamaah merupakan cerminan persatuan dan kesatuan kita. Semoga dengan itu harapan kita berdoa kepada Allah semoga Allah berkahi persatuan IKA Pekanbaru ini dan persatuan IKA di seluruh penjuru dunia agar kiranya dari rantau kita dapat membangun kampung halaman awak dengan iman dan takwa dengan masukan-masukan kita hingga dari luar kita perkuat kekuatan sanak kita seperti Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah diperkuat berdakwah di Madinah kemudian diselamatkan kota Makkah. Itulah harapan kita perkuat dakwah kita di penjuru kota di luar IKA bersama lo kau membangun nagari kacang kita bersama Pak Ibu sekalian. Dengan saja harapan yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada para jamaah sekalian kiranya mari sama-sama kita satukan hati, satukan cinta kita bersama saudara kita ini semoga berkumpul di dunia, berkumpul pula kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan saja subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.